Istriku Gadis SMA. Bab 012. Aku bangun, mengintip keluar sana dan melihat sesosok lelaki berjongkok di depan tendaku. Itu Rio. Ada apa? Tanyaku bebisik pelan, takut didengar Bu Zahara. Keluar sebentar, aku mau tunjukin sesuatu, jawabnya. Aku agak takut keluar, karena ini tengah malam, tapi aku penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan Rio padaku. Takut Ri, takut ketahuan, ucapku takut. Sebentar aja kok, dia sedikit memaksa. Aku tak bisa menolaknya, aku keluar dari tendaku menemui Rio. Mau apa? Tanyaku pelan sekali. Cuma mau ngobrol, jawabnya. Katanya mau tunjukin sesuatu. Tanyaku. Bohong? Aku cuma pengen kamu keluar aja, hehe, Rio rupanya membohongiku. Aku mendengus kesal, kenapa juga aku harus menuruti kemauannya. Rio menarik tanganku untuk duduk di dekatnya. Dia menunjukkan pemandangan malam yang indah dari atas bukit tempat kami berkemah. Aku dapat melihat hamparan hutan yang luas di kegelapan malam. Terdapat cahaya yang berkilauan di sana, cahaya kunang-kunang malam yang berterbangan menghiasi hutan. Sungguh indah pemandangannya, aku sangat takjub. Indah kan? Tanyanya. Iya, jawabku. Aku memandangi pemandangan langka itu dengan rasa yang takjub. Kurasakan sentuhan di tanganku, Rio memegang tanganku erat. Akal sehatku ingin melepaskannya, tapi tubuhku membiarkannya. Entah karena aku suka Rio atau apa, tapi aku tak ingin genggaman tangannya lepas begitu saja. Aku suka kamu, ucap Rio. Aku tak dapat melihat jelas wajahnya karena gelap, tapi aku yakin dia serius. Aku cinta kamu, tambahnya meyakinkanku. Aku menatapnya dalam kegelapan, lalu kurasakan sentuhan di bibirku. Aku terkejut, Rio mencium bibirku. Astagfirullah. Tidak. Aku sudah bersuami. Aku mendorong tubuh Rio pelan, tubuhku bergetar. Aku telah mengkhianati Om Jason tanpa aku sadari. Maaf Ri, aku gak bisa. Ucapku pelan. Aku bangkit berdiri untuk masuk kembali ke dalam tenda, tapi Rio menahanku. Jangan tolak aku kayak gini, aku suka sama kamu sejak kamu pindah ke sekolah. Aku cinta sama kamu, ucap Rio serius. Kau juga suka kamu, tapi aku sudah menikah, aku tak bisa. 8. Maaf, aku gak bisa Ri. Aku melepaskan tangannya dan kembali masuk ke dalam tenda. Aku masih bergetar, aku merasa berdosa pada Om Jason yang percaya padaku bahwa aku gadis baik-baik. Tapi nyatanya, aku telah ternoda, aku disentuh lelaki lain. Maafkan aku Tuhan, maafkan aku Om Jason, aku hilaf. Aku menangis tertahan, menyesali ajakan Rio untuk keluar dari tenda tadi. Jika saja aku tak menurutinya, pasti takkan terjadi kontak fisik antara aku dan Rio. Oh Tuhan, aku sangat menyesal. Bagaimana jika Om Jason tahu? Dia pasti akan membuangku dan menceraikan aku, sedangkan pria baik sepertinya sudah sangat langka di dunia ini. Kau terus menangis dengan tertahan, hingga aku terjaga semalaman tak dapat tidur lagi. Ketika pagi tiba, teman-teman terkejut melihat aku yang kacau dengan mata sembab. 9. Hari kedua. Pagi-pagi sekali, semua orang sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang senam, ada yang langsung masak mie instan, ada juga yang bergantian ke sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Sementara aku hanya duduk termenung di belakang tendaku. Mataku menatap jauh ke arah rindangnya hutan di bawah bukit perkemahan. Aku tak tahu apa yang aku rasakan, tapi aku sungguh tak bergairah untuk melakukan hal-hal yang teman-temanku sedang lakukan. Kejadian semalam masih membekas di benakku, aku sangat merasa berdosa, terutama pada suamiku,
karena secara tak langsung aku telah mengkhianati dirinya. Aku melihat layar ponselku, berharap jika matahari telah terbit akan mendapatkan jaringan. Aku ingin menghubungi Om Jason, aku merindukannya. Dia juga pasti menghubungiku terus, aku tak mau membuatnya khawatir karena aku tak bisa dihubungi. Tapi, sinyal benar-benar tak ada, hutan ini benar-benar di luar jangkauan, aku semakin kesal saja rasanya. Sa, kamu ngapain di sini? Masak mie yuk. Zulaiha mengajakku. Nanti aja Zul, aku belum lapar, jawabku yang memang tak merasa lapar sama sekali. Sa, nanti siang kita akan masuk ke hutan loh buat jelajah. Kita harus makan sekarang, terus mandi, nanti gak akan keburu, Zulaiha memberitahuku. Aku menoleh. Jelajah hutan? Tanyaku. Iya, pasti seru. Zulaiha sangat antusias. Kok aku gak tahu? Tanyaku, aku memang tak tahu apapun tentang rencana jelajah hutan. Tadi kan udah diumumin, kamunya aja yang ngelamun di sini. Mana bisa dengar? Zulaiha memutar bola mata malas. Oh gitu, maaf ya, hehehe, aku menggaruk leher yang tak gatal karena malu. Ya udah, ayo kita masak mie dulu, nanti kita mandi, keburu bagian anak cowok mandinya, Zulaiha sedikit berbisik. Aku pun bangkit, dan ikut Zulaiha berkumpul dengan yang lain yang masih memasak mie instan. Aku mengambil satu bungkus mie instan cup dalam ranselku, lalu menyeduhnya. Sambil menunggu, aku kembali mengecek ponselku, masih berharap sama sinyal. Tapi tetap tak ada. Aku mendengus kesal, kenapa susah sekali sinyal di sini. Sa, lihat deh, Rio keren banget. Imelda menyikut tanganku ketika melihat Rio yang hanya mengenakan 10 celana panjang tanpa baju atasana bersama anak lelaki lainnya. Mereka tampaknya bersiap untuk mandi ke sungai. Aku melirik, melihat Rio yang memang tubuhnya atletis itu, kulitnya sawo matang, dia sedang asyik mengobrol bersama yang lain. Ketika aku menatapnya dari jauh, dia menoleh padaku dan tersenyum manis, dia melambaikan tangannya padaku. Tapi aku tak membalas apapun darinya, baik itu senyumannya atau lambaian tangannya. Entahlah, aku masih belum bisa terima dengan kejadian semalam. Aku sangat kecewa pada Rio. Dengan cepat, aku memalingkan muka, mengambil mie yang setengah matang dan melahapnya, untuk menghindari tatapan Rio padaku. Setelah memakan mie instan, aku dan Imelda, juga beberapa teman perempuan lain turun ke sungai, ditemani oleh Bu Zahara untuk memastikan kami aman tanpa gangguan anak-anak lelaki. Sebelum anak-anak lelaki turun, Bu Zahara meminta anak perempuan duluan, dan meminta mereka untuk menunggu di dekat tenda agar tak mengintip. Sesampainya di sungai, aku, Zulaiha dan Imelda mencari tempat yang aman. Kami menemukan sebuah batu besar yang cukup untuk menutupi tubuh kami bertiga agar tak diintip. Kami mulai membuka baju dan mencucinya, setelah itu kami mandi berendam di air yang dingin itu sambil bermain air. Yang lain pun melakukan hal yang sama, mereka juga sibuk mandi dan bermain air, ada juga yang masih mencuci. Sekitar 25 menit kami berada di air, Bu Zahara meminta kami untuk segera berpakaian, lalu naik ke permukaan, karena sebentar lagi kami akan pergi memasuki hutan untuk berjelajah. Kami pun mengenakan pakaian kami dengan lengkap, lalu naik ke permukaan. Bu Zahara berjalan di belakang kami semua, mengawasi kami naik ke atas bukit perkemahan, dan memastikan tak ada murid yang hilang. Sesampainya di perkemahan, kami menjemur pakaian kami di sebuah jemuran yang terbuat dari bambu, yang memang telah disediakan sebelumnya oleh Pak Rendra. Setelah selesai, kami masuk ke dalam tenda untuk berdandan. Bukan anak perempuan namanya jika tak berdandan,
bahkan di hutan pun masih sempat-sempatnya bersolek. Aku menyisir rambut sebahuku, mengenakan krim pelembab dan lip gloss aroma strawberry kesukaanku. Saya suka wangi parfum dan lip gloss kamu, wangi strawberry, sampai-sampai Vera Kriga sama saya, dia gak percaya lagi kalau saya masih single, hahaha, ucapan Om Jason masih terngiang di telingaku. Dia memang sangat suka dengan aroma parfum dan lip gloss strawberry milikku, dia bahkan tak jarang memelukku lama dan menghirupnya dalam jika aku mengenakan parfum itu di tubuhku. Ah, aku sangat rindu Om. Om lagi apa? Jangan-jangan tidur sekamar sama Kak Vera? Ih, sebal. Kenapa sih Om harus dekat sama Kak Vera? Tiba-tiba aku menggerutu dalam hati, mengingat kemungkinan mereka tidur di kamar hotel yang sama. Ayo Sa, keluar, Pak Rendra mau kasih pengumuman sebelum kita pergi ke hutan. Imelda mengajakku. 11. Keluar dari tenda. Aku yang sedang melamun pun dengan cepat mengikutinya keluar. Para murid sudah berkumpul semua, bersiap untuk pergi menjelajah, membawa ransel masing-masing yang hanya diisi dengan camilan dan minuman, berjaga-jaga jika kami haus atau ingin mengemil di hutan. Pak Rendra dan dua guru pendamping berdiri di hadapan kami. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan aktivitas jelajah. Kita akan menjelajahi hutan untuk mencari pengalaman baru, yang memungkinkan kalian untuk mengenal lebih banyak tentang alam liar. Kita akan berjalan beriringan memasuki hutan dengan susunan anak perempuan lebih dulu, dipimpin oleh saya tentunya. Anak laki-laki akan menyusul dari belakang dengan diawasi Bu Jovanka dan Bu Sahara dari belakang. Kalian boleh membawa camilan dan minuman, karena perjalanan akan cukup jauh, untuk berjaga-jaga jika kalian haus dan lapar. Kita akan berjalan selama kurang lebih 3 jam pulang pergi, itu artinya, 1,5 jam pergi dan 1,5 jam kembali. Bapak harap kalian bisa kuat. Bagaimana? Kalian siap? Pak Rendra menjelaskan dengan semangat membara. Siap Pak. Jawab kami serempak. Kami juga sangat bersemangat. Kapan lagi kami bisa menyusuri alam liar jika bukan sekarang? Anak-anak, ingat ya, kalau nanti kalian ada yang membutuhkan bantuan, kalian harus membantu satu sama lain, jangan saling membiarkan, karena pelajaran terbesar dalam hidup adalah rasa peduli terhadap sesama. Mengerti? Bu Jovanka mengingatkan kami. Mengerti Bu? Jawab kami kompak. Ya sudah. Ayo, anak perempuan berbaris, ikuti saya dari belakang. Pak Rendra langsung meminta kami untuk mengikutinya dari belakang. Kami, anak perempuan mengekor Pak Rendra di belakangnya, berjalan santai sambil mengobrol. Anak laki-laki mengikuti kami dari belakang, diawasi oleh dua guru perempuan. Perjalanannya mengasyikkan, kami berjalan sambil bernyanyi, membuat suasana perjalanan semakin seru. Ada yang berjalan sambil makan camilan, ada juga yang sambil main ponsel. Semua orang berjalan dengan keasyikan masing-masing. 1 jam kemudian, kami berhenti sejenak untuk melepas lelah. Kami semua duduk di atas daun-daun kering di dalam hutan. Aku mengeluarkan minumanku, menenggaknya dengan sangat rakus. Aku benar-benar haus. Kulihat di barisan anak laki-laki yang juga sedang beristirahat, Rio terus menatapku dan tersenyum seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi antara kami semalam. Aku kembali memalingkan wajah, aku enggan melihatnya. Walaupun aku menyukainya, tapi aku tak suka lelaki lancang sepertinya. Kami juga makan camilan yang kami bawa, untuk menambah tenaga sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi. Setelah dirasa cukup rehat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Aku mengambil sebuah ranting pohon yang ukurannya cukup besar dan kuat, menjadikannya tongkat untuk membantu menopang bobot tubuhku yang lelah nantinya. 12. Kami memutar balik untuk kembali ke perkemahan.
Keringat sudah membasahi baju kami, walaupun tak seberapa perjalanannya, tapi cukup menantang, karena kami harus naik turun lembah di dalam hutan. Sepanjang perjalanan menjelajah pun kami disuguhi dengan beragam pemandangan di dalamnya. Ada pemandangan indah dari hamparan bukit yang luas di tempat yang jauh dari hutan. Ada juga pemandangan seram ketika kami harus melewati hutan yang sedikit gelap karena tak begitu tersorot sinar mentari. Kami terus berjalan untuk pulang ke perkemahan dengan formasi sama, perempuan lebih dulu dan laki-laki di belakang. Saat sedang asyik berjalan sambil makan camilan, tanpa sadar aku melangkah ke jalan yang salah. Aku merasakan kakiku melayang tak mengenai pijakan dan rosak. Au! Aku menjerit kencang saat tubuhku terperosok ke jurang yang cukup dalam. Tanganku meraih akar pohon yang lumayan hingga aku tergantung. Teman-teman perempuanku menjerit melihatku tergantung antara hidup dan mati. Tolong! Teriakku ketakutan. Aku benar-benar sangat takut. Di bawah kakiku adalah jurang dengan bebatuan yang besar di sana. Tubuhku bergetar hebat karena takut. Natasha, jerit Imelda dan Zulaikha sambil menangis. Pak Rendra dengan cepat berusaha membantuku. Dia berusaha meraih tanganku dari akar pohon raksasa itu. Tapi, jarak antara akar pohon dengan teman-teman juga guru-guru cukup jauh, sehingga Pak Rendra tak bisa meraih tanganku. Ayo raih tangan saya. Pak Rendra memintaku untuk meraih tangannya. Aku menggelengkan kepala sambil menangis. Aku tak bisa meraih tangan Pak Rendra, terlalu jauh untuk aku raih. Tubuhku juga menggantung. Jika aku bergerak naik, maka pasti aku akan jatuh. Suasana menjadi mencekam. Beberapa anak lelaki membantu Pak Rendra untuk menarikku dari atas jurang. Naik sedikit, rail tangan saya lagi, ayo coba Pak Rendra kembali memintaku untuk meraih tangannya. Aku mencoba untuk sedikit naik dengan menarik akar pohon itu, tapi tanganku terasa pegal dan lemas, aku tak bisa naik. Ya Allah, tolong aku. Dalam keadaan menghadapi maut aku berdoa, meminta pertolongan darinya dengan lelehan air mata di pipiku. Natasha, ayo berusaha kamu pasti bisa. Teman-teman lainnya menyemangatiku untuk naik, wajah-wajah khawatir itu nampak jelas di mataku. Pelan-pelan, coba tarik lagi akar pohonnya dan kamu naik perlahan ya. Tenang jangan gugup. Kamu pasti bisa, Pak Rendra menyemangatiku. Ayo kamu bisa Semua orang menyemangatiku, mereka terlihat cemas, hingga beberapa teman perempuanku menitikan air mata melihatku berjuang antara hidup dan mati. Perlahan aku kembali menarik akar pohon itu, aku mengangkat tubuhku agar bisa naik, tapi rosak. Akar yang aku pegang malah mengendur. Akarnya sudah sedikit rapuh, hingga ketika ditarik malah semakin berbahaya untukku. 13. Au! Mereka menjerit ngeri ketika melihat tubuhku semakin bertambah turun seiring dengan mengendurnya akar pohon. Ya Allah, tolong aku, biarkan aku selamat dan pulang, pintaku dalam doa. Aku terus terisak, tak tahu harus berbuat apa. Tubuhku menggantung semakin jauh dari Pak Rendra dan yang lain, sedangkan tanganku sudah sangat pegal. Aku takkan mampu lagi berpegangan jika tanganku lepas begitu saja. Apakah ini akhir dari hidupku? Apakah aku juga akan menyusul bapak dan Elbu? Batinku lirih. Aku sudah putus asa, aku tak bisa melakukan apapun. Sementara di atas sana, Pak Rendra dan anak laki-laki berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkan aku. Aku tak bisa melihat apa yang mereka lakukan, tapi aku yakin mereka sedang membuat sebuah tali. Ayo cepat, cari lebih banyak lagi. Titah Pak Rendra, yang sejak tadi tak beristirahat sama sekali, dia terdengar sangat sibuk demi menyelamatkan aku. Ayo anak perempuan juga bantu cari akar pohon seperti ini. Lebih banyak lebih kuat.
Terdengar Pak Rendra memerintahkan anak perempuan juga. Aku sudah lemas, tanganku tak sanggup lagi menahan pegangan pada akar pohon. Aku sudah hampir menemui titik lelahku setelah hampir 30 menit tergantung. Kurasakan kepalaku berat, mataku berkunang-kunang, aku tak tahu aku kenapa. Raih talinya cepat. Kami akan menarik kamu. Terdengar Pak Rendra memintaku meraih tali. Aku mendongak, kulihat sekeliling seolah berputar. Cepat raih talinya. Pak Rendra kembali memerintah dengan suara lantang, tapi aku tak bisa melihat dengan jelas, pandanganku kabur. Lebih ke bawah lagi talinya. Supaya Natasha bisa memegangnya, dia sepertinya hampir pingsan. Terdengar Pak Rendra memerintahkan anak-anak lelaki menurunkan talinya lebih dekat padaku. Hingga kurasakan sebuah sentuhan di tanganku, aku menggeleng-gelengkan kepalaku yang terasa pening, mencoba melihat dengan jelas apa yang menyentuhku itu.